Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Nanda Pandiangan. Ini teman saya Lewina tadi ya. Kami mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Kini kami sedang mengerjakan tugas mata kuliah manajemen strategi dengan tujuan mempelajari bagaimana usaha kecil seperti UMKM dijalankan dan dikembangkan. Kami memilih usaha bengkel abang sebagai objek penelitian karena menurut kami usaha ini menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama karena tempatnya dekat dengan kampus. Apakah abang berkenan meluangkan waktu sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan? Wawancara ini hanya untuk keperluan akademik dan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama. Bolehkah Abang menjelaskan sejarah singkat usaha bengkel Abang ini, seperti tahun berdirinya, karyawannya? Berdirinya bengkel ini mulai sejak tahun 2020. Sebenarnya udah lama sih, cuman pindah kemari. Ini masih menjalani 1 tahun. Sebelumnya di mana? Di Tasbi 2, Setiabudi. Alasan pindahnya? Di sana kan terlalu rame di lampu merah kan. Untuk lahan parkir pun susah. Sampingnya juga gereja, tempat ibadah kan menghargai aja, makanya pindah kemari. Apa alasan awal membuka usaha ini? Alasan awal membuka usaha ini untuk berdikari sendiri gitu. Terus sekolahnya juga dari sekolah otomotif ya Bang? Dulu sekolahnya memang jurusan otomotif sih. Terus siapa target utamanya Bang? Karena di sini terutama kampus ya, mahasiswa sih. Terus strategi apa yang Bang lakukan untuk mempromosikan usaha ini? Kita main di sosial media juga kan. Dari mulut kawan-kawan kan. Sosial medianya seperti apa itu? IG, Ya, Facebook? Instagram, Facebook. Di sini apa saja jasa yang tersedia Bang, atau produknya, dan apa yang paling laris itu? Itu yang paling laris ya servis ringan lah Kak. Itu kan udah termasuk kayak ganti oli, ganti busi. Nah, itu termasuk produk-produk yang laris di pasaran. Oli, busi. Kira-kira karyawan di sini sudah berapa orang? Karyawan masih 1 sih Kak. Freelance kadang. Apa visi dan misi dalam usaha ini? Nah, kalau visinya dia Kak, tujuannya untuk membuka cabang kalau ada modal kan, ataupun menambah anggota karyawan kerja. Kalau misi, kita harus berkoordinasi sama konsumen. Menurut Abang, usaha bengkel Abang ini persaingannya seperti apa saat ini? Sebenarnya ketat, apalagi di Medan nih kan. Simpang ini simpang 4 pula kan. Setiap simpang ada. Nah, jadi di simpangnya ada 4, sama kami 5. Sedangkan kami di sini masih merintis kan. Apa yang membedakan bengkel di sini dengan pesaing lainnya? Di sini kalau bengkel-bengkel lain mungkin belum ada jual-jual ban bekas gitu kan. Nah, di sini ada gitu. Apakah harga bengkel di sini termasuk murah, sedang, atau mahal dibanding yang lain gitu? Kalau kita ngikuti pasaran sih menurut saya sendiri sedang sih. Karena pun apa-apa udah naik semua kan. Bilang murah pun nggak murah kali. Kalau kelebihan utama bengkel ini apa? Kelebihannya bisa Oh itu kaspor. tadi, bisa kasbon. Itu kan termasuk kelebihan kan? Iya, nggak semua. Termasuk jual ban tadi ya. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha bengkel ini, Bang? Kendala yang sering dihadapi ya karena tempatnya kecil, strategis. Kadang kalau cuaca nggak bagus kayak hujan gitu, kita tuh kadang suka bingung karena kan agak bocor. Satu lagi itu pohon besar nih kan, angin kencang. Apakah ini usaha Bang ini pernah mengalami penurunan penjualan gitu? Kalau penurunan penjualan sih kayaknya itu udah kayak mana bilangnya, namanya kan jualan kan, pasti naik turun lah. Biasanya kalau turun dia karena apa Bang? Kalau turun mungkin karena tanggal ya, karena kan sini deket orang-orang kantoran juga tuh kan. Kalau Karena kan tanggal servis kan orang kayak sebulan sekali ya. Kalau udah tanggal tua ya orang kayak berkurang pelanggan gitu kan. Apa saja sumber daya utama usaha ini? Sumber daya utama ya oli. Ya paling utama sih oli sih. Karena orang sering servis oli. Oli, busi gitu lah. itu tambah juga nggak sih Bang kompresornya? Kompresor ya termasuk lah Kak, itu ibarat senjata tuh. Ya, itulah paling utamanya. Apakah bengkel ini mudah ditiru oleh pesaing Bang? Kalau ditiru sih kayaknya sih enggak juga lah Kak. Karena kan udah mulai canggih semua, alat-alat orang kan juga. Ditiru pun paling ditiru di mana kan? Menurut Abang, pelanggan di sini sering kembali atau orang-orang baru lagi yang datang? Ya mudah-mudahan sering kembali ya, ada pun orang baru ya 1-2 karena musik baru di sini kan. Bisa kah Abang menceritakan untuk hari inilah, untuk besok, dari buka sampai tutup gimana operasionalnya gitu alur? Dari buka sampai tutup Iya. kerjanya gitu. Ya kita biasa buka sih jam 8 lah kayak orang
orang pergi kantor atau kuliah kan, jam 8 jam 9 lah paling lama. Ya kadang jam 8 jam 9 kadang tuh belum ada orang, kadang kita belum buka udah digedor orang kan gitu. Tinggal di sini apa? Ya paling di sini. Tinggal sini. Jaga di sini 2 orang gitu. Berapa? Enggak sendiri ya. Sendiri. Jam Anggotanya freelance. Aku kan kursus aku. Oh. Jam apa? closingnya jam berapa bang? Closing jam nggak tentu juga sih kak. Kadang kalau kayak gini kerjaan gantung kan, orang keburu-buru mau balik, tolong ya kita kerjakan. Kadang yang nginep juga. Dari mana biasanya bang beli belanja ini? Ya dari sales lah kak. Sales nawarin kan. Oh berarti bukan ke toko pusat gitu? Kadang kalau ada waktu ke sana juga. Ke Berarti mana bang? Ke Katamso, Katamso. Titik Kuning. dalam menjalankan operasi ini bagian mana yang paling memakan biaya gitu? Yang paling mahal biaya ke jasa maksudnya. Ya bisa Boleh ke jasa, bisa boleh produk. dari produknya. Ya kalau di sini yang saya jual ini paling mahal sih kayaknya masih ban. Karena kan di sini part-part kecil semua. Kalau jasa yang mahal ya overhaul lah, bongkar mesin. Adakah proses operasi tadi yang mau diperbaiki agar lebih efisien gitu bang? Oh ya ada lah kak pastinya. Kayak dari segi peralatan, kunci-kunci. Ya kayak ini barang, kalau bisa orang pun kan kadang orang nunggu, bang ada ini, nggak ada dijemput dulu kan, konsumen males. Makan waktu ya? Apakah harga produknya ini biasanya mempengaruhi naik turunnya usaha itu bang? Ya kalau produk harga naik turun sih kayaknya normal sih kak, karena kan di sini banyak orang jualan juga. Jadi misalnya kalau ada yang naik lah bang, misalnya olinya gitu, Heeh. disesuaikan juga ke konsumen? Ya iyalah kak, kita kasih tahu. Apakah ada pajak dari pemerintah bang untuk usaha ini atau enggak? Pajaknya sih belum ada kak, Belum cuman ada. ya kontraan lah, karena kan pinggir jalan kayak uang kebersihan. Terus apakah pelanggan sering minta tawaran harga untuk turun? Oh sering lah kak. Sering ya. Ya. Pelanggan ini kan beragam-ragam modelnya. Nggak ada yang minta naik harganya. Terus bang, kalau abang ini mempromosikan usahanya dari media sosial itu, apakah membantu meningkatkan penjualan? Lumayan lah kak. Oh, berarti yang melihat di media Ya. sosial abang datang ke sini. Ada nggak strategi bang usaha ini untuk menarik pelanggan gitu? Strateginya sih kayaknya strateginya ada, mesti dirancang, cuman alatnya ini belum ada. Soalnya iya itu termasuk menarik pelanggan loh Kak, alatnya. Ya alatnya canggih. Kalau di zaman yang modern sekarang ya, Biasanya alat seperti apa itu bang? contohnya kayak kopi asklep, mungkin kakak kurang paham kan. Kopi asklep Itu berguna itu untuk seperti mesin bubur kecil ya. Hmm, Dia mengkopi suatu, misalnya nih HP kakak nih iPhone 11. ya. Nah, HP kita ini iPhone 10. Ya. Dikopi jadi iPhone 11. Oh, Itulah seandainya. Kalau kita cerita ke mesin kan. iya iya. Apakah usaha bang ini lebih fokus ke harga murah atau kualitas pelayanannya gitu? Atau seimbang gitu? Ya kalau harga murah sih sesuai pekerjaan juga sih kak, ya kan, sama kualitas juga lah. Kadang orang kan dikasih yang asli kok mahal, padahal yang asli dia minta yang asli, kita kasih yang murah dia nggak mau, kan berbanding terbalik tuh kan. Nah makanya ya harus kita jelasin dulu sama konsumen, ini sekian, gini, cocok nggak, cocok ya kita kerjakan, enggak ya kakak lah, kalau kurang enggak kan gitu. Pertanyaan terakhir bang. Risiko terbesar apa yang menurut abang bisa menghambat usaha ini? Risiko terbesar Yang menghambat usaha ini gitu? Entah dari segi cuaca atau persaingan. kayaknya sih persaingan nih kak, karena bengkel yang bilang tadi udah banyak kan. Iya. Satu lagi yang risiko
simpang-simpang ini kan udah berdiri lama nih. Ya. Jadi alat-alat orang itu pun memadai kan. Makanya kita pun di sini kerja tergantung kualitas sama inilah. Apa kita kan cara kita sama konsumen yang mana. Oke, baik, terima kasih buat penjelasannya Bang. Semoga bengkel ini berjalan maju dan strateginya juga berjalan dengan lancar. Semoga tercapai tadi semua visi misi yang abang sebut tadi.